Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'alim rahimallahu ta'ala wa adaman nab'abi barakati ulumihi wa bikum fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majlis malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, tidak kurang keluar dari majlis ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan ta'lim kita, masih bab tentang an-niyaha, tentang ratapan-ratapan keluarga ketika ditinggalkan oleh keluarganya meninggal dunia. Kalau sudah selesai meninggal, kita bikin haul, disunnahkan malahan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, namanya manakib. Tetapi kalau sudah meninggal, dibikin 7 hari, 3 hari, 40 hari, 1000 hari, 100 hari, sampai haulnya. Bahkan Nabi menganjurkan dalam hadis Rasulullah SAW, uzkuru mahasina mautakum, sebut-sebut kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggalkan engkau dunia, agar menjadi ibrah buat kita, agar menjadi pelajaran buat kita. Banyak kita suka datengin haul-haul para salafus saleh, haul-haul ulama-ulama, haul-haul para wali min auliyaillah. Apa tujuannya? Selain tabarrukan, tapi menjadi ibrah buat kita semua. Kita haul jauh-jauh, haul kemanapun juga, dan itu menjadi pelajaran buat kita bahwa yang dihaulkan itu segitu banyaknya, pasti dia punya kebaikan yang lebih. Mampu gak kita seperti beliau? Itu yang paling penting. Dihaul kemana-mana, jauh-jauh, diri kita gak ada berubahnya, buat apa? Jadi akhlak yang mesti kita tiru dari apa yang dihaulkan, yang disebut uzkuru mahasina mautakum. Biasanya kan kalau di haul itu diceritain tentang manakib-manakib ya yang dihaulkan. Manakibnya dari sejarah belajarnya sampai akhir hayatnya, sampai ibadahnya, itu pasti diceritakan oleh sahibul haul atau siapapun yang jadi pembicara tentang kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia tersebut, agar menjadi pelajaran buat yang hadir, menjadi ibrah buat murid-muridnya, buat anak-anaknya, buat seluruh orang-orang Islam yang hadir saat itu juga. Itulah makna sebenarnya menghadiri haul-haul daripada wali min auliyaillah. Selain tabarukan, ada ibrah yang perlu kita ambil. Wa Abu Daud an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Imam Abu Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri qala, dia berkata, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang-orang yang meratapi dengan teriakan sambil menyebut-nyebut kebaikan si jenazah yang berada di dalam hadapannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melaknat, otomatis Allah pun akan melaknat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW bukan sekedar hawa nafsu, tetapi itu langsung yang Allah wahyukan kepadanya melalui malaikat-malaikat Jibril.
Makanya disebut hadis atau sunnah itu ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Yang disebut hadis atau sunnah Rasulullah, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada ketetapan-ketetapan atau diamnya Rasulullah itu menjadi hukum. Jadi nggak sembarang. Kalau Allah sudah pilihkan Rasulnya, kekasihnya itu, karena Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma'sum, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat. Kalau sudah dijaga, nggak mungkin dia berbuat maksiat. Kalau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin Rasulullah itu mempunyai sifat pembohong. Itu karena beliau adalah uswatun hasanah. Sampai Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad punya akhlak yang sangat agung. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat seorang wanita yang suka meratapi atau teriak sambil menangis dan mengucapkan atau menyebut-nyebut kebaikan yang meninggal dunia. Wal mustami'ata, termasuk orang yang mendengarnya lalu ikut-ikutan. Yang kemarin itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal khamisata wajhaha wasyaqata jaybaha wadda'iyata bil wail wasubur. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al khamisata wajhaha, orang yang menampar-nampar, yang merusak-rusak wajahnya saat dia kehilangan atau kepergian daripada orang yang dicintainya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyaqata jaybaha, ya, orang yang suka mencabik-cabik, merobek-robek kantong bajunya. Wadda'iyata bil wail wasubur, atau dia juga memanggil-manggil saat jenazah meninggal dengan cara-cara dia, dengan bahasa-bahasa, ya celaka deh, nggak ada lu gue mati deh, kalau lu udah pulang duluan lu ninggalin gue semua, celaka semuanya deh. Nah begitu tuh, ya gue apes deh begitu. Lu meninggal dunia apes, seakan-akan nggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kepergian jenazah tersebut hilang segala-galanya dan dia tidak akan percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan, ya. La'anal khamisata wajhaha, sini kalimat ada dua maf'ul, ya. La'anal khamisata, khamisata maf'ul pertama, wajhaha maf'ulnya dari mana itu? Sedikit pelajarin nahwu dikit nih biar paham. Kalau khamisata itu maf'ul dari fi'il la'ana. Kalau wajhaha maf'ulnya dari mana? Mau jadi hal nggak bisa. Mau jadi apa ya? Maf'ul lil ajli nggak bisa. Mau jadi maf'ul mutlak nggak bisa. Itu maf'ul dari isim fa'il. Jadi nggak mesti fi'il bisa memberikan maf'ul, nggak mesti. Isim fa'il pun juga bisa memaf'ulkan. Hebatnya bahasa Arab. Jadi la'anal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khamisata maf'ul dari la'ana. Terus wajhaha itu maf'ul dari khamisah. Fa'ilnya mana? Khamisah. Bukan fa'ilnya Rasulullah bukan. Kalau khamisah fa'ilnya dari Rasulullah. Yang menjadi fa'il adalah Rasulullah. Tapi kalau wajhaha yang menjadi fa'ilnya al-khamisah. Hebat gak bahasa Arab? Satu kalimat
mempunyai dua maf'ul, mempunyai dua fi'il. Nggak pakai waw atop. Nah, inilah hebatnya bahasa Arab. La'anal khamisata wajhaha wasyaqata jaibaha. Ya, wajahnya mansub semua. Itu jadi sekedar pemahaman sedikit. Jadi kalau kita ditanya kenapa bacanya wajhaha, jadi hal nggak mungkin. Ya mau diartiin juga nggak nyambung. Ya, jadi kalau bahasa itu, bahasa Arab bisa dipadukan ke dalam bahasa Arab. Bagaimana kita bisa menerjemahkan, ya, supaya para mustami'in, para muridin, para tulab itu, para pendengarnya atau mukhatabnya yang diajak bicaranya itu bisa memahami. Kalau enak dipahamin, pasti dia paham. Makanya disebut al-kalamu wal lamsul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalimat itu adalah, ya, lapas yang tersusun, ya, kalimatnya nih lapasnya tersusun. Kalau nggak tersusun nggak menjadi kalimat. Al-mufidu yang memberikan faedah, yang memberikan pemahaman, bil wad'i dengan bahasa tertentu. Mau pakai bahasa Arab, ya dengan bahasa Arab. Mau pakai bahasa Indonesia, kalau kita ngomong dengan bahasa Indonesia, kira-kira yang kita diajak ngomong ini paham nggak? Kalau nggak paham, bukan namanya kalimat. Ya contoh aja, saya memukul, sudah bisa memberikan pemahaman belum? Belum. Ya masih ada pertanyaan tuh, tanda tanya. Apa yang dipukul? Pintu, mobil, meja, ya, tembok, anjing, kan banyak. Tapi kalau kita katakan saya memukul pintu, sudah paham belum? Sudah sempurna belum? Sudah tersusun belum? Begitulah bahasa Arab. Ya. Doroba Muhammadun kalban, doroba Muhammadun baban, ya. Fataha Muhammadun baban. Tapi kalau fi'il yang muta'addi tidak disertai dengan maf'ul, maka manusia tidak akan paham. Jadi kalau kita ingin belajar nahwu shorof, yang mengajarkan juga harus bisa memahami, ya, bahkan dia juga harus bisa menguasai sedikit daripada bahasa Indonesia. Ini arahnya kemana, gitu kan? Itu yang paling terpenting, ya, dengan sistematis biar si murid ini bisa cepat pahamnya. Nah, kalau yang ngajarnya belum paham dengan kaidah, belum paham, bagaimana dia bisa memberikan pemahaman kepada si murid? Wa Abu Daud, dan dari Imam Abi Daud, ani meraatin minal mubayyati, daripada seorang perempuan yang dari golongan penjual, ya, namanya di Arab itu kan tradisinya atau usahanya jual beli, pedagang, ya, golongan pedagang. Qalat, ya, seorang perempuan itu berkata, kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'ruf, bahwa kami ini mengambil sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan, ngambil ilmu oleh Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan, ya. Allazi akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah mengambil kepada kami, untuk mengingatkan kepada kami, mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami, mengajar kepada kami tentang apa? An la nukhmisa wajhan, agar tidak merusak wajah, agar tidak memukul-mukul wajah, menampar-nampar wajah ketika kita ditinggal terhadap orang-orang yang kita cintain, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nantifa sya'ran. Begitu juga dengan kita, agar kami tidak memotong-motong rambut, motong-motong rambut. Datang di sinilah Rasulullah pelan-pelan merubah dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi budaya-budaya mereka dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Ukhrijat linnasi, dikeluarkan manusia itu minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan. Kegelapan itu bermakna al-jahiliyah, kebodohan akan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan akan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala.
ilan nur, sampai dengan cahaya benderang, ai al-ulum, sampai kepada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya seperti ini, ya, yang tadinya wanita lahir dengan melahirkan seorang anak putri, maka dikubur hidup-hidup, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, itu dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Yang tadinya ada perbudakan dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Yang tadinya seperti ini dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Semua ajaran Rasulullah SAW itu, ya, manfaat untuk umatnya dan menjadi satu kebaikan juga untuk umatnya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran ini. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa banatina wa dzurriyyatina wal hadirina min ahli ilmi wa min ahli khair. Wa la taj'alna wa iyyahum minat thair. Allahumma arzuqna husnal khatimah waj'al akhirat kalamina minad dunya qaula la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.